Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferin Kurniansyah. Saya berasal dari Fakultas Teknik Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 200063109. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara bisa dibagi dua arti. Yang pertama, corak Islam yang ada di Nusantara, dan yang kedua, Nusantara adalah kepulauan yang ada di Indonesia. Bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia? Ada 4 teori. Yang pertama, teori Hujarat mengatakan bahwa Islam masuk pada 1400 Masehi atau abad ke-13 oleh orang Hujarat yang pada waktu itu bermazhab Imam Syafi'i. Yang kedua adalah menggunakan teori Persia atau teori dari Irak, di mana pada saat itu mendekati 1400 Masehi, orang Persia atau pedagang Persia membawa Islam ke Nusantara pada 10 Muharram atau bisa disebut dengan bulan Syuro. Kenapa disebut dengan bulan Syuro? Karena di sini pada bulan Syuro ini bertepatan dengan agungnya kaum Syiah atau mengenang meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Husain di Kurbala. Lalu yang ketiga, teori Arab atau Mekah yang diperkenalkan oleh pakar Indonesia yang bernama Profesor Hamka. Nah, jika mengacu pada teori Mekah, ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan yang paling kuat menggunakan teori dari Mekah ini. Teori yang keempat, teori Cina, di mana orang Cina yang berlayar ke Indonesia membawa asimilasi dan akulturasi yang menjadi perubahan yang ada di Indonesia. Mengapa sih Islam berkembang sangat luas di Indonesia? Karena Islam itu banyak tindakan daripada omongan. Jadi, Islam mudah sekali masuk ke negara Indonesia ini. Lalu, proses perkembangan Islam sendiri di Indonesia ada 2 istilah, yaitu Hasbiyah dan Ushriyah. Yang pertama, Hasbiyah, yaitu melalui peperangan. Yang kedua, Ushriyah, berdamai pelan-pelan tapi pasti. Lalu, adapun corak Islam yang ada di Nusantara. Yang pertama, bercorak unik dan beragam. Yang kedua, Islam itu satu contohnya di Jawa. Ketika mau azan, semua memukul beduk atau kentongan di musola dan masjid. Nah, Islam di Nusantara ada 3 macam. Yang pertama, Islam tradisional, di mana Islam di sini masih merangkul kuat dengan halus budaya yang ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Islam modern, di mana pro dengan kemajuan dan mengesampingkan budaya yang melenceng dari Islam, yaitu Islam Muhammadiyah. Yang ketiga, Islam Puritan, di mana menerapkan Islam secara murni pada agamanya. Nah, meskipun Islam di Indonesia beragam, kita tetap satu tujuan dan saling damai satu sama lain.
Baiklah, saya akan mengakhiri. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.